Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan terus, Bapak doakan selalu mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak pula meminta doa kepada kalian untuk kesehatan, untuk kelancaran, terutama para guru-guru yang ada di MI Fatimah Al-Hajri khususnya. Ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang makanan. Nah, pekan sebelumnya alhamdulillah di pas pertemuan lewat Zoom kita telah membahas tentang makanan halal. Insya Allah untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang makanan haram, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Bukan hanya manusia, hewan juga butuh makanan. Tumbuhan juga butuh makanan. Karena kan ada akar nanti menyerap semua sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Nah, apalagi manusia itu perlu makanan. Nah, karena apa? Karena manusia perlu makanan untuk pertumbuhannya. Akan tetapi, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita punya aturan, kita punya Al-Qur'an dan punya hadis. Dan Allah dan Rasulnya telah memberitahukan kepada kita lewat Al-Quran dan hadis mana saja makanan yang boleh dikonsumsi dan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Mengapa demikian? Mengapa Allah mengatur? Mengapa Rasulullah SAW mengatur kepada kita? Karena Allah dan Rasulnya sayang kepada kita agar kita tidak mengkonsumsi makanan yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Ya, baik, langsung saja. Jadi makanan haram itu banyak. Ada jenis-jenisnya, ada apa saja yang termasuk ke dalam makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan, ketika kita mengkonsumsi makanan haram, itu akan berpengaruh terhadap akhlak kita, terhadap perilaku kita, terhadap pemikiran kita. Maka oleh sebab itu kita harus menjaga makanan. Nah, silahkan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala buka di buku paketnya halaman 13. Nah, di sini ada yang pertama, ada hukum makanan haram. Nah, di sini hukum makanan haram itu terbagi dua golongan. Yang pertama adalah haram secara haram aini. Haram aini adalah haram secara zatnya. Jadi makanan yang memang haram secara zatnya. Contoh, babi, anjing, terus kayak kalajengking, buaya. Nah, itu adalah makanan yang dalam zatnya itu sudah haram. Baik mau diolah seperti apapun sudah jelas haram. Jadi haram secara aini ini sudah pasti dan kita tidak boleh memakannya. Yang kedua, ada haram sababi.
Nah, haram sababi ini adalah disebabkan karena cara mendapatkannya. Kita mengkonsumsi makanan halal akan tetapi dengan cara yang haram, itu bisa menjadi makanan tersebut menjadi makanan yang haram. Contoh, kita mengkonsumsi roti hasil mencuri dari warung. Nah, roti itu halal akan tetapi cara mengambilnya, cara memperolehnya dengan cara mencuri, maka roti tersebut menjadi haram. Selanjutnya, yang kedua, silahkan sambil diperhatikan, sambil dibaca pula agar semakin paham. Jenis makanan haram. Nah, di sini ada jenis-jenisnya apa saja sih yang termasuk ke dalam makanan haram. Nah, yang pertama di sini adalah bangkai binatang. Nah, jadi setiap bangkai itu ada semuanya haram kecuali dua bangkai yang Allah dan Rasulnya itu halalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uhillat lana maitatanil hutu wal jarodu. Jadi dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, dua bangkai ini yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun keadaannya sudah mati, meskipun keadaannya ya sudah mati gitu, asalkan jangan terlalu busuk gitu ya, itu boleh untuk dikonsumsi. Adapun untuk yang lainnya, bangkai yang lainnya kayak bangkai sapi atau kambing itu tidak boleh. Sapi atau kambing yang mati sebelum disembelih itu tidak boleh dikonsumsi karena termasuk bangkai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah binatang babi. Nah, babi ini adalah jenis binatang memang sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Silahkan dibuka ayat di halaman 14. Innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Jadi sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Nah, jadi anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daging babi ini meskipun kondisinya babi tersebut masih hidup, terus disembelih, nah tetap aja itu haram karena zatnya tadi, bahwa daging babi itu memang sudah haram meskipun disembelih dengan cara yang syar'i, dengan syariat, dengan menyebut nama Allah, tetap saja karena babi asalnya itu sudah haram. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi? Karena di dalamnya ada berbagai kandungan yang dapat menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Salah satunya babi itu mengandung kolesterol yang sangat tinggi dan itu tidak cocok dan tidak baik buat tubuh kita. Selain itu, dalam kandungan babi juga terdapat cacing pita, dan cacing pita itu bisa tumbuh pesat di dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, itu penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai melarang kita untuk makan daging babi. Yang ketiga adalah darah. Nah, darah ini pula merupakan salah satu makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalil yang tadi, innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Jadi sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu yaitu bangkai dan darah dan daging babi. Jadi ada darah, bangkai, dan darah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala telah haramkan meskipun darah tersebut mengalir dari leher atau dari tubuh hewan yang halal. Contoh, dari ketika kita Idul Kurban, kita memotong kambing dan dari kambing itu mengalir darahnya, lalu kita tampung. Nah, darah tersebut mengalir dari tubuh si kambing. Akan tetapi meskipun kambing itu halal, tetap darahnya adalah haram. Apalagi darah babi, apalagi darah singa, apalagi darah dan lain sebagainya. Itu jelas-jelas sudah haram. Yang itu saja darah singa atau darah babi aja udah halal, udah haram, apalagi yang lainnya ya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia ini merupakan ada suatu kebiasaan, diantaranya adalah sering mengumpulkan darah
Dan darah tersebut biasanya dinamakan, ada yang disebut dengan dideh, saren, atau marus. Nah, biasanya di sebagian rumah makan itu ada makanan-makanan yang terbuat dari darah, yang dikumpulkan darah itu tersebut dibekukan, lalu setelah dibekukan lalu dipasak, dan di salah satunya yang terkenal disebut dengan marus. Nah, darah marus ini tidak boleh dimakan karena haram. Lalu ada bertanya, gimana kalau ada darah yang nempel di daging? Nah, itu beda lagi. Contoh kita motong ayam, dipotong-potong, dibagi-bagi, mau digoreng, ternyata di daging tersebut masih nempel darah dikit-dikit. Nah, darah tersebut mah tidak mengapa apabila kita makan, karena darah tersebut sudah menempel di daging. Bukan berarti kita sengaja mau memakan darah, akan tetapi karena darah tersebut masih menempel di daging. Yang keempat, mungkin ini yang terakhir dulu ya, adalah benda atau hewan atau makanan apa saja yang membahayakan bagi tubuh kita. Nah, jadi setiap makanan yang memang membahayakan bagi tubuh kita itu diharamkan. Contoh mungkin ada racun atau zat-zat apa saja yang di dalam makanan tersebut mengandung hal yang dapat membahayakan tubuh kita. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas penjelasan tentang makanan haram, meskipun masih ada di poin E dan seterusnya. Insyaallah poin selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena di kesempatan ini mungkin sangat terbatas. Mudah-mudahan Bapak dapat menjelaskan dengan gamblang dan kalian mudah-mudahan bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak pada kesempatan yang baik ini. Mungkin itu saja. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan, jangan malu-malu, jangan sungkan untuk ditanyakan, karena untuk menanyakan ilmu itu perlu, jadi jangan malu-malu. Jadi ini merupakan suatu kebaikan, hal yang baik apabila kita menanyakan tentang ilmu. Silahkan ditanyakan. Itu saja. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.